Inilah uniknya finerenone pada saat ini ya, di mana dia bisa menghambat penuh kofaktor sehingga menghambat terjadinya regulasi inflamasi dan fibrosis, terutama di semua ginjal kita. Finerenone lebih unggul ya dalam menurunkan progresivitas penyakit ginjal kronik atau CKD dibandingkan. Nah, disinilah peran dari finerenone untuk menghambat inflamasi dan fibrosis agar tidak terjadi penurunan fungsi ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juaria. Tema kita kali ini adalah Role of Finerenone as New Pillar in CKD Management in Type 2 Diabetes Patients. Tentang finerenone ini yang nantinya akan kita kenal sebagai obat baru yang bernama Vyrialta ya. Sebelumnya kalau saya tahu di daerah lain, seperti kemarin saya ikut di Asia Pacific Congress of Nephrology ya, APCN di Korea Selatan, PT Bayer memperkenalkannya namanya Kerendia ya, kalau di Indonesia namanya Vyrialta. Nah, kenapa penting kita membahas finerenone ini? Karena ternyata sangat baik dampaknya bagi pasien CKD, terutama yang terkait dengan diabetes. Jadi kita sebutnya dengan DKD ya, Diabetes Kidney Disease. Teman-teman sejauh sekalian, kita lihat ya ternyata kalau kita lihat tahun 2017, burden global di dunia itu sangat tinggi sekali ya kejadian CKD ini dari berbagai stadium. Itu prevalensinya sangat amazing ya, tinggi yaitu 9,1%. Atau terdapat 697,5 juta kasus ya yang terdapat di dunia. Dan dari grafik ini kita lihat ya, kalau di warnanya tuh di warna oranye, pasien CKD berbagai penyebab, salah satunya adalah diabetes type 2 atau tipe 2, ternyata terjadi penurunan atau kehilangan tahun sehat ya, kehilangan tahun sehat dalam kehidupannya itu sebanyak 23% diakibatkan oleh CKD yang berkaitan dengan diabetes. Nah, jadi kebayang nggak Bapak Ibu ya betapa besar dampak dari penyakit CKD karena diabetes ini terhadap kehidupan pasien kita sampai bisa kehilangan 23% tahun sehatnya. Dan kalau kita lihat risiko ya, kejadian risiko terhadap peningkatan cardiovascular mortality itu ternyata kalau dibandingkan dengan penyakit yang sendiri-sendiri itu jauh dampaknya kalau dia yang berdua atau ada dua penyakit yang bersamaan. Kalau kita lihat pada pasien yang tidak ada CKD dan diabetes itu 3,4% resiko kardiovaskular mortality-nya. Sedangkan diabetes sendiri 6,7% atau 2 kali lipat resikonya. Sedangkan yang CKD sendiri itu 9,9% atau 3 kali lipat risiko kardiovaskular mortality. Tapi kalau CKD dan diabetes pada populasi yang sama ya, yaitu CKD karena diabetes, ternyata resikonya sampai 6 kali atau sekitar 19,6%. Dari konsensus IDA dan KDIGO mendefinisikan CKD ini ya, terkenal dari 3 hal ini ya, teman-teman sekalian, yaitu persistent urine albumin creatine ratio lebih atau sama dengan 30 mg per gram atau ditambah bisa juga sendiri itu sudah dikatakan CKD atau adanya persistence penurunan IGFR di bawah 60 dan ya atau adanya kerusakan lain dari ginjal struktur ginjal. Kalau kita lihat tabel yang udah sering kita lihat ya, di sini penentuan CKD ini didasarkan atau klasifikasi CKD ini berdasarkan dari 2 hal yaitu penurunan IGFR atau stadium-stadium CKD ya. Dan yang kedua berdasarkan kategori albumin urea. Kalau kita lihat kalau yang G1 atau stadium 1 itu IGFR-nya masih di atas 90. Ya, sedangkan G2 60 sampai 89, G3A 45 sampai 59, G3B 30 sampai 44 ya, grade 3B, 3A ini dulunya hanya satu grade 3, tapi sekarang ada 2 ya, dibagi 2. Sedangkan grade 4 yaitu sudah mulai sangat menurun, yaitu 15 sampai 29%, sedangkan G5 yaitu jika kita anggap sebagai gagal ginjal di bawah 15. Sedangkan A1, A2 dan A3 itu diukur berdasarkan nilai albumin creatinine ratio. Kalau di bawah 30 mg per gram, kita sebut dengan normal to mildly increase yaitu A1. Sedangkan
30 sampai 299 kita kategorikan ke A2, dan A3 di mana lebih dari 300 mg per gram atau lebih dari 30 mg per milimeter mol. Nah, kalau kita lihat warna-warnanya, kalau yang G1A1 itu masih kita anggap perlu di screening lagi, jadi belum kita terapi. Tapi kalau sudah warna kuning muda ya, misalnya G1 tapi sudah A2 atau G2 A2, ini boleh kita treatment. Sedangkan yang oranye ya agak-agak tua itu kalau dia G1 atau G2 tapi sudah A3, ini langsung untuk dilakukan tindakan, di treatment dan dilakukan refer atau dirujuk. Nah, sedangkan G3A walaupun masih A1 itu dilakukan treatment ya, dan yang paling kita harus khawatirkan pada pasien kita di mana warnanya ini yang merah dan merah tua ya. Apalagi kalau sudah G4 dan A2 atau A3 atau G5 dengan semua A1 atau A2 atau A3. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosis CKD itu mudah ya teman-teman ya, dari dua hal ini saja, yaitu dari persisten urin albumin creatinine ratio di atas 1/30 atau adanya penurunan IGFR di bawah 6, atau kedua-duanya juga bisa. Salah satu saja sudah bisa dikatakan CKD atau apalagi ada kedua faktor tersebut. Kalau kita lihat dari risiko kardiovaskular event ya teman-teman ya, ternyata pada pasien diabetes yang ada albumin urianya ini kita lihat ya, resiko peningkatan kematian kardiovaskular itu seiring dengan meningkatnya urin albumin creatinine ratio di atas 10 mg per gram. Jadi teman-teman kita jangan tenang-tenang dulu kalau misalnya pasien kita, ternyata masih 10, masih 15, masih di bawah 30 gitu ya. Ternyata di atas 10 mg per gram saja sudah dikatakan risiko untuk kematian kardiovaskular ya. Akibat kardiovaskular ini kematiannya. Sedangkan untuk kardiovaskular death dari IGFR itu sudah mulai terlihat dari IGFR yang di bawah 75. Jadi walaupun pasiennya masih 80, masih 74, masih 70 ya, kita jangan tenang-tenang saja, tapi kita harus lakukan intervensi karena sudah dikatakan berisiko untuk risk of cardiovascular death. Kemudian kalau kita lihat ya, albumin urea pada pasien diabetes ini kenapa penting? Karena dia merupakan faktor risiko ya untuk terjadi cardiovascular event dan renal event. Dikatakan 3 kali lipat ya untuk meningkatkan risiko serangan jantung, heart attack, dan juga 4 kali lipat menyebabkan kematian kardiovaskular, juga 5 kali berisiko untuk hospitalisasi dan adanya gagal jantung. Sehingga dikatakan di sini peningkatan albumin urea berasosiasi atau berhubung erat significantly ya terhadap peningkatan progresi CKD dan atau gagal ginjal. Dari guideline yang direkomendasikan, kita sebaiknya melakukan screening ya untuk menemukan diagnosis CKD di awal. Bagaimana kita melakukan screening? Nah, jadi teman-teman sejauh sekalian, kita lihat di sini ya rekomendasinya. Screening itu kalau bisa nggak cuma IGFR saja, tapi lakukanlah ACR ya. Nah, kemudian lakukanlah kalau pada pasien diabetes itu paling tidak dikatakan di sini ya 1-4 kali per tahun. Nah, tergantung derajat ringannya penyakit pasien kita dari ADA. Nah, sehingga nanti dikonfirmasi kalau dari 3 pemeriksaan 2 kalinya benar-benar ada albumin urea, berarti kita sudah yakin kalau pasien ini sudah mengalami CKD pada pasien diabetes. Ya, jadi ini penting sekali kita melakukan screening, nggak cuma sekali tapi diulang lagi supaya kita yakin seberapa besar ya albumin urea yang terjadi pada pasien kita. Nah, teman sejauh sekalian, ada sisi lain yang hari ini akan kita belajar sama-sama. Saya akan sharing ya tentang adanya inflamasi dan fibrosis yang ternyata merupakan pemicu dari progresivitas CKD. Selama ini kita mengetahui bahwa penurunan progresi penyakit ginjal kronik itu biasanya dari efek metabolik dan efek dari penurunan gula darah yang tidak terkontrol ya, atau metabolik dan hemodinamik. Nah, pada roundtable discussion kali ini saya akan menekankan pentingnya kita menghambat inflamasi dan fibrosis yang menjadi pemicu dari penurunan fungsi ginjal kita, fungsi ginjal pasien kita. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, awalnya ya
kalau kita lihat secara patofisiologi atau fisiologis ya, aldosteron ya yang steroidal ya dan kortisol itu dia akan berikatan ya dengan mineralokortikoid reseptor ya masuk melalui sitoplasma, kemudian dia berikatan dengan kofaktor, lalu translokasi ke nukleus, nantinya akan melakukan regulasi dari inflamasi dan fibrosis ke berbagai tempat. Jadi tidak hanya di ginjal, tapi banyak di seluruh tubuh kita. Nah, kali ini saya akan fokus di ginjal. Ternyata target dari inflamasi dan fibrosis itu banyak sekali ya. Ada di glomerulus, di tubulus, dan juga di distal duct atau di ujung dari tubulus pasien ya, pasien ginjal. Nah, kita lihat di sini podosit, misalnya sel makrofag ya, fibro ini semuanya menjadi target dari inflamasi dan fibrosis. Sehingga kalau kita lihat terjadi overaktivasi dari mineral kortikoid reseptor, sehingga kalau tidak dihambat, inflamasi dan fibrosisnya akan terus-menerus terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan kematian sel-sel ginjal ya menjadi fibrosis sehingga penurunan ginjalnya akan semakin terus terjadi. Di satu sisi kita lihat ya ada juga dampak dari regulasi hemostatik di mana terjadi retensi natrium dan pengeluaran kalium di urin. Nah, inilah efek dari mineralokortikoid reseptor ya yang merupakan target dari obat finerenone ini. Nah, jadi teman-teman sejauh sekalian, kalau kita lihat ya MR ini ada dua ya, ada yang steroid, ada yang non steroid ya. Kalau yang non steroid ya, misalnya di sini finerenone, dia menghambat kofaktor ya, dan menghambat terjadinya regulasi inflamasi dan fibrosis itu terjadi secara penuh, sehingga nanti proses inflamasi dan fibrosisnya akan dihambat. Tapi kalau yang steroidal ya, seperti aldosteron dan kortisol, dikatakan penghambatannya tidak penuh, jadi hanya sebagian, sehingga masih terjadi proses inflamasi dan fibrosis ya, terjadi ekspresi gen yang masif ya walaupun sudah diberikan obat-obat anti reseptor aldosteron dan kortisol, tapi tetap terjadi inflamasi dan fibrosis. Inilah uniknya finerenone pada saat ini ya, di mana dia bisa menghambat penuh kofaktor sehingga menghambat terjadinya regulasi inflamasi dan fibrosis, terutama di semua ginjal kita, di site nefron ya, juga di tubulusnya. Nah, teman sejauh sekalian, kita lihat di sini ya. Jadi, intinya progresi penyakit ginjal pada pasien diabetes tipe 2 itu dipicu oleh 3 hal. Yang pertama, faktor hemodinamik, yaitu di mana terjadinya tekanan darah yang meningkat dan adanya peningkatan intraglomerular. Yang kedua adalah faktor metabolik, di mana masih terjadinya glycemic control yang masih lemah atau masih tinggi. Misalnya HbA1c masih tinggi, gula darah puasa, dan sewaktunya masih tinggi. Sedangkan yang ketiga, ya akhirnya diketahui bahwa ada satu faktor lagi yang dapat memicu penurunan fungsi ginjal, yaitu dari proses inflamasi dan fibrosis. Nah, 3 faktor ini akhirnya akan menjadi fibrosis ginjal, ya menyebabkan fibrosis ginjal melalui perusakan tubuh interstisial dan inflamasi, adanya glomerulosklerosis, adanya ekspansi mesangial, dan adanya hipertrofi glomerular. Sehingga 3 faktor ini pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan grade dari CKD menjadi CKD stadium 4, 5, dan akhirnya menjadi gagal ginjal. Kemudian kita lihat ya, terapi yang ada pada saat ini sudah banyak kita berikan kepada pasien-pasien melalui target hemodinamik maupun target metabolik. Misalnya kita lihat ya, kalau pada target hemodinamik kita sudah memberikan obat-obat ACE inhibitor atau ARB ya. Ada juga kita bisa memberikan thiazide-like diuretik, memberikan obat-obat misalnya kalsium channel blockers, dihidropiridin ya, dan juga SGLT2 inhibitors. Dan juga pada pasien ini kita juga sudah berikan melalui metabolik, yaitu penurunkan gula darah seperti SGLT2 inhibitors, GLP-1 RAS, metformin, dan obat anti hiperglikemia yang lain. Nah, tapi tetap saja ya masih belum memuaskan, masih ada penurunan fungsi ginjal yang masih terus berjalan. Oleh karena itu, para ahli ya sudah menemukan ada titik baru, yaitu di sisi inflamasi dan fibrosis yang harus diintervensi agar tidak terjadi fibrosis ginjal yang tadi sudah kita bahas tadi. Nah, disinilah peran dari finerenone untuk menghambat
inflamasi dan fibrosis agar tidak terjadi penurunan fungsi ginjal. Sehingga ya kalau kita lihat dari studi preklinik, ini sebetulnya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu, ternyata finerenone ini sudah melihat ya, sudah dikatakan memberi efek anti-inflamatori dan antifibrotik ya, dan dapat mengurangi albumin urea dan juga tidak terlalu mengintervensi tekanan darah, sehingga cukup aman untuk pasien yang tekanan darahnya normal atau sedikit turun ya, jadi tidak terpengaruh dengan tensi ya, hanya sedikit sekali. Nah, kemudian jadi teman-teman sejawat, akhirnya di sini kita bisa ya menemukan obat yang bisa tiga faktor ini bisa kita kendalikan sehingga dapat menghambat progresi dari CKD-nya. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata dari hasil penelitian ya finerenone ini dapat menurunkan ya albumin urea, yaitu sampai menurunkan 38% ya dibandingkan dengan placebo dari hasil penelitian ya. Jadi cukup signifikan sekali ya, bisa menurunkan albumin urea sampai 38%. Dan kalau kita lihat dari uji klinis ya, fase 2 clinical trial, kita lihat ternyata finerenone sangat benar-benar ya, kalau kita lihat itu nggak usah khawatir, ternyata peningkatan dari kalium itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi jangan nggak sampai aritmia gitu ya, sampai masuk ICU. Jadi nggak seperti itu. Jadi ya ada small effect dari finerenone ya terhadap peningkatan potasium atau kalium, tapi ini masih bisa ditolerir ya teman-teman. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau kita lihat perbedaan ya antara mineralocorticoid reseptor yang steroidal dan non steroidal atau finerenone ini sangat-sangat unik ya, kita lihat di sini. Kalau yang spironolactone dan yang eplerenone ini dia bentuknya flat, sedangkan yang finerenone bulky ya. Kemudian potensinya dia tinggi, high ya. Lalu selective to MR-nya dia sangat poten, sangat tinggi. Penetrasi juga ini juga nggak terlalu ya. Ini dia dua-duanya sangat penetrasi CNS-nya sangat tinggi. Kemudian tidak ada ginekemastianya, tidak terlalu, kalau dari penelitian studi fase 2 studies ya, itu tidak ada terdapat ginekomastia dibandingkan placebo itu hampir sama ya, tidak menyebabkan ginekomastia yang berarti. Kemudian kalau kita lihat di sini balance kidney dengan heart-nya 1:1. Jadi terbanyak masih banyak sekali keuntungan ya dibandingkan dengan antagonis aldosteron. Nah, jadi teman-teman ya, kita mengenal yang namanya studi Fidelio DKD. Ini kepanjangannya cukup panjang ya, yaitu The Finerenone in Reducing Kidney Failure and Disease Progression in Diabetic Kidney Disease. Jadi disingkat namanya Fidelio DKD ya. Ini studi desainnya kita lihat ya, pasien yang enroll yang masuk itu sampai 5.674 ya, tersebar ada di Asia, Eropa, Afrika, hampir seluruh belahan dunia. Dan kemudian ini dibagi dua grup, ada yang mendapatkan finerenone dengan dosis 10 mg atau 20 mg once daily dengan standard of care, dan di grup yang lain itu tidak mendapatkan finerenone atau placebo ya, sebanyak hampir sama ya, 2841, yang satu 2833. Nah, kemudian inklusi kriterianya kalau kita lihat di sini, usia pasiennya di atas atau sama dengan 18 tahun dengan diabetes tipe 2, kemudian sudah mendapatkan ACE inhibitor atau ARB lebih dari 4 minggu dengan dosis maksimal yang bisa ditoleransi. Lalu kalium serumnya di bawah atau sama dengan 4,8, dan ada juga yang boleh nih masuk pasien-pasien yang mempunyai retinopati diabetes ya, dan mempunyai albumin urea yang moderate ya, yang moderate atau yang high. Jadi boleh masuk. Sedangkan yang eksklusi kriterianya itu yang mengalami heart failure ya, kemudian ada penyakit ginjal yang lain, HbA1c di atas 12%, dan tekanan darah yang tidak terkontrol. Nah, itu kriterianya. Sedangkan kalau kita lihat ya, karakteristik yang masuk ke dalam penelitian ini, ternyata min IGFR-nya kurang lebih 44,4 ya, dengan median UACR-nya sekitar 833 mg per gram. Nah, kalau kita lihat ya dari hasil penelitiannya ya, ternyata dari pasien-pasien itu rata-rata tekanan darahnya 100 yang sistoliknya ya, itu 138,1 mm Hg,
ya. Kemudian hampir semuanya mendapatkan ACE inhibitor dan ARB 99,8%, dan kira-kira ya rata-rata HbA1c-nya 7,7%. Kemudian mendapatkan gula darah ya. Di sini more than 60% pasien on insulin itu 97% ya. Jadi hampir semuanya mendapatkan terapi anti gliksemia. Nah, dari hasil Fidelio DKD ini ternyata ya dari penelitian yang double blind, randomized ya, ternyata kalau kita lihat di sini median years follow up-nya kurang lebih 2,6 tahun ya. 2,6 tahun, jadi cukup lama. Ya, ini finerenonnya ada yang inisial dosnya 10, ada yang 20. Begitu pula dengan placebo, ada yang 10 dan 20. Jadi key endpoints-nya kita tuh ada dua ya di sini ya, ada dua yang harus kita lihat yaitu kidney composite dan kardiovaskular. Kalau yang ginjal kita mau tahu berapa sih yang mengalami 40% penurunan dari fungsi ginjal dari baseline atau kematian ginjal. Sedangkan pada CV ya itu apakah ada non-fatal MI, non-fatal stroke atau dirawat karena heart failure. Kita lihat di sini pertama terhadap kidney endpoint dan placebo ya. Dari penurunan lebih dari 40% IGFR dari baseline ya, ternyata dibandingkan dengan placebo, finerenone ya mendapatkan keuntungan nih, dia bisa menurunkan 18%. Kidney endpoint ini sangat diuntungkan ya, sebanyak 80% dengan hazard ratio 0,82 ya. Jadi betul-betul dia bisa menurunkan resiko terhadap ginjal ya. Jadi cukup aman. Jadi sangat meningkatkan fungsi ginjal itu sampai 18% ya. Jadi penurunannya sangat signifikan nih. Kemudian kalau kita lihat dibandingkan placebo dengan albumin urea, ternyata di 4 bulan pertama saja dia sudah menurunkan 31%. 31% kita lihat di sini ya. Dibandingkan placebo bisa turun 31%. Jadi cukup signifikan ya. Kemudian kalau kita lihat dari hasil dari CV endpoints ya, dibandingkan dengan placebo, dia bisa menurunkan CV death, non-fatal MI, non-fatal stroke, dan hospitalization of heart failure itu sampai 14%. Sedangkan kalau kita lihat ya, yang history of CVD dibandingkan dengan placebo ya, itu bisa menurunkan 15%. Ya, menurunkan risiko dari CV events dan juga 14% yang tanpa histori dari CVD. Yang ini 15% yang ada history of CVD, sedangkan yang without history of CVD dapat menurunkan risiko 14%. Nah, kemudian kalau kita lihat nih efek finerenone, memang di awal-awal dia akan menurunkan IGFR, tapi kalau kita lihat di efek jangka panjangnya, IGFR-nya makin lama akan makin lebih tinggi ya, maksud saya lebih landai turunnya dibandingkan dengan placebo. Jadi di awal-awal teman-teman gak usah khawatir ya, tapi nanti pada akhirnya finerenone lebih unggul ya dalam menurunkan progresivitas penyakit ginjal kronik atau CKD dibandingkan dengan placebo. Oke, kita lihat sekarang bagaimana efek samping dari finerenone ya dibandingkan dengan placebo. Ternyata efek samping yang serius, adanya akut kidney injury dan ginekomastia itu hampir sama antara kedua grup, baik yang finerenone yang mendapatkan finerenone maupun yang placebo. Ya, jadi hampir sama. Lalu bagaimana dengan pasien yang memberhentikan treatment ya dan adanya pasien yang masuk ke rumah sakit karena hiperkalemia. Ternyata ini juga dikatakan rendah ya dibandingkan dengan kedua grup ya. Kalau kita lihat di sini ya kecil sekali ya dampaknya, jadi nggak usah khawatir kalau ada pasien yang mengalami hiperkalemi ya karena dampaknya sangat kecil. Oke, kita lihat di sini ya. 0,9% ya, ada yang 0,3% kalau leading of hospitalization ya, bahkan tidak ada yang mengalami kematian. Lalu bagaimana efek peningkatan serum potasium atau serum kalium pada pasien ini ya di kedua grup. Kita lihat di sini pemantauan dari bulan ke bulan ya, dari 4 bulan, 8 bulan dan seterusnya. Ternyata kita lihat di sini peningkatannya kurang lebih 0,23 milimol per liter dalam bulan keempat ya. Jadi sekitar naiknya 0,8
0,25, 0,2 gitu ya. Jadi dapat diprediksi kenaikan dari kalium serumnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya guideline-guideline yang ada di dunia ya, dari KDIGO, American Diabetes Association, ADA KDIGO Consensus, ESG, European Society of Hypertension, dan ERBP ya, semuanya merekomendasikan pemberian finerenone ini sebagai pilar ya, pilar yang dapat menurunkan progresi penyakit ginjal. Ya, bahkan di sini level guideline-nya itu level A ya, sama setara dengan obat-obat yang kita bisa berikan di awal seperti RAS inhibitor, ya, kemudian SGLT2 inhibitor, dan sekarang non-steroidal MRA ini sudah masuk sebagai dalam guideline ya, sehingga dikatakan level A untuk menurunkan progresi penyakit ginjal. Nah, teman-teman sekalian nanti mungkin bisa bertanya dengan Pak Rehan maupun Bu Dafri ya, bagaimana kesediaan di Indonesia ya, terutama di Tangerang. Nah, ternyata kita lihat di sini Viryata itu dosisnya ada dua, yaitu ada yang 10 mili dan ada yang 20 mili. Dengan harga yang sama ya. Nah, ini sudah masuk atau sudah disetujui oleh BPOM ya. Dan ini diperuntukkan atau diindikasikan sekarang hanya untuk pasien diabetes tipe 2 yang mengalami albumin urea. Jadi untuk yang non-diabetes ini penelitiannya masih berjalan ya. Jadi belum ada hasilnya, kita tunggu saja. Jadi untuk yang pasien dewasa, pasien diabetes tipe 2 yang mengalami albumin urea yaitu di atas 30 atau sama dengan 30 mg per gram ya. Bagaimana kita memulai obat ini? Kita lihat ya, kalau IGFR-nya masih atau baik ya di atas 60, dan kaliumnya kita cek masih di bawah 4,8, kita bisa berikan 20 mg. Sedangkan kalau IGFR-nya antara 25 ke atas dan masih di bawah 60 dan potasiumnya di bawah 4,8 atau sama dengan 4,8, kita mulai dengan 10 mg. Nah, lalu jangan lupa setelah 4 minggu kita ulang kaliumnya. Ya, kalau kaliumnya ternyata masih bagus, yaitu masih di bawah 4,8, kita lanjutkan ya, maintenance dose lanjutkan 20 mg. Nah, ini bisa yang dari 10, yang 20 kita lanjutkan. Kalau dia mulai dengan 10, kita bisa berikan atau kita bisa naikkan 20 mg ya bila IGFR-nya tidak menurun lebih dari 30% ya dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya. Sedangkan kalau kaliumnya di atas 4,8 sampai 5,5, ini lanjutkan saja. Tapi kalau kaliumnya lebih dari 5,5, sebaiknya ditunda dulu atau di stop dulu ya. Kemudian nantinya bisa kita ulang lagi kaliumnya. Kalau kaliumnya sudah turun di bawah 5, maka kita akan mulai lagi ya, kita restart lagi ya. Dan kita ulang lagi, kita lihat lagi IGFR-nya, lalu 4 minggunya kita ulang lagi IGFR-nya. Ya, kira-kira begitu untuk memulai obat ya. Nah, jadi teman-teman, untuk summary dari roundtable kita kali ini ya, yang pertama pada pasien diabetes tipe 2 dengan adanya kenaikan albumin urea, ini sebetulnya mengalami risiko yang serius ya terhadap kardiovaskuler dan renal event. Nah, dan berbagai guideline sudah merekomendasikan untuk screening atau pemeriksaan rutin dari urin albumin creatinine ratio untuk mendiagnosis secara awal ya, secara benar-benar early CKD diagnosis, jadi jangan sampai kita terlambat ya, dan bahkan ini bisa dijadikan pijakan untuk intervensi treatment pada pasien diabetes tipe 2. Kemudian obat Finerenone atau Viryata ini sangat membantu untuk menurunkan progresivitas penyakit ginjal kronik ya, melalui mekanisme penghambatan overaktif dari reseptor MRA tadi ya, sehingga tidak mengalami inflamasi dan fibrosis pada ginjal pasien. Dan yang ketiga, Fidelio Decades tadi ya sudah menunjukkan ya, memberikan banyak benar-benar menguntungkan untuk pasien, di mana Viryata memberikan dua keuntungan yaitu kardiorenal, baik melalui penghambatan progresi penyakit ginjal kronik sebanyak 18% dan juga dapat menurunkan resiko kardiovaskular event sebanyak 14% dibandingkan dengan placebo. Kemudian juga menguntungkan pada pasien-pasien ini ya, di mana terjadi penurunan 31% ya albumin urea pada
pengobatan awal-awal ya, yaitu kita tadi lihat ya 4 bulan pertama sudah menurunkan 31% albumin urianya. Kemudian yang keempat, Viralta ini direkomendasikan di berbagai ya guideline internasional seperti ADA, KDIGO ya dan seterusnya untuk menurunkan progresivitas dari CKD dan mengurangi kardiovaskular event pada pasien CKD dengan diabetes. Yang terakhir, Viralta ini well tolerated ya dan simpel diberikannya cukup sekali sehari ya untuk memberikan terapi pada pasien CKD. Nah, mungkin itu saja ulasan dari saya ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya pengalaman dan bisa memberikan tambahan ya untuk obat ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, memberikan masukan ya. Kita mulai diskusi saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.